sumber dayanya, Miss. Terus ada strateginya juga yang Miss pakai di dalam kelas gitu. Pertama, langsung pertanyaannya aja. Iya, boleh. Ini pertama tentang identifikasi keterbatasan sumber dayanya dulu. Bisa Ibu ceritain kondisi sumber daya yang tersedia buat pembelajaran bahasa Inggris? Oke, untuk sumber daya materinya berarti ya? Eh, Sebentar. Untuk sumber daya materinya. Oke, kalau untuk di sini sendiri, kalau bisa dibilang sangat terbatas ya sangat terbatas. Kayak mungkin mulai dari peralatan, bahan ajarnya yang tersedia cuma dari buku paket atau mungkin terkadang saya nyari juga di internet dan sebagainya. Cuman mungkin untuk media ajarnya karena di sini ya bisa dibilang sangat terbatas ya. Pertama karena mungkin di sini pesantren, jadi siswa-siswa nggak diperbolehkan pegang HP, sehingga untuk pembelajaran yang pembelajaran yang biasanya sekarang kan banyak yang menggunakan teknologi digital dan gadget ya. Nah untuk materi ajar yang memerlukan perlengkapan gadget teknologi seperti itu tidak memungkinkan. Terus dari peralatannya juga seperti tidak adanya proyektor. Waktu itu sempat ada, cuman katanya sedang rusak, jadi nggak bisa dipakai. Jadi untuk media, bahan ajar dan segala macamnya ya saya yang menyediakan sendiri. Selebihnya ya seadanya saja. Termasuk sebenarnya sumber daya manusianya juga, yaitu si siswanya sendiri. Ada keterbatasan juga karena dampak dari kurikulum sebelumnya, jadi anak-anak itu terkadang masih materi dasarnya itu masih kurang, sedangkan untuk di aliyah itu kan materinya udah sangat menuntut HOTS ya, yang high order thinking skill, terus vocabulary-nya juga udah yang tingkat intermediate ke advance, sedangkan anak-anak masih ada yang basicnya aja masih kurang. Jadi selain dari peralatan juga mungkin dari segi materi ikut menyesuaikan juga. Kalau misalkan untuk ininya Miss, kalau dukungan dari institusionalnya pelatihan guru atau misalkan dari kebijakan sekolahnya itu gimana? Kalau untuk dari sekolah sendiri sebenarnya sangat mendukung ya, ketika ada beberapa improvement yang digalakkan oleh pemerintah ya, dari institusi sendiri sebenarnya sangat mendukung. Beberapa kali juga sempat waktu itu ada pelatihan-pelatihan, contohnya waktu itu pelatihan pemanfaatan board game gitu untuk di kelas, lalu pelatihan pemanfaatan teknologi juga untuk selain untuk pembelajaran di kelas, untuk administrasi guru juga. Selain itu mungkin dari luarnya ada dari MGMP yang biasanya mengadakan training, seminar-seminar termasuk tentang seminar kurikulum dan sebagainya. Dan sekolah sendiri sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu, baik yang dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar. Sekolah. Cuma mungkin kalau dari segi peralatannya karena masih serba terbatas ya. Jadi untuk dari segi peralatan dari sekolah masih belum bisa membantu menunjang secara maksimal. Kalau untuk ketersediaan akses jaringan internet gimana, Miss? Kalau akses jaringan internet sendiri di sini ya bagus sebenarnya ada, cuman mungkin karena tadi teh ya yang keterbatasan gadget dan aturan bahwa siswa tidak boleh memakai dan membawa gadget, ya tetap saja jadi ada internet pun nggak bisa dipakai dalam pembelajaran, kecuali kalau untuk penggunaan
pribadi saya sendiri untuk mencari bahan ajar, materi. Nah, itu alhamdulillah membantu. Oh, alhamdulillah membantu. Kalau biasanya yang sering tersedia dan paling sering tidak tersedia itu apa aja dari yang tadi udah Miss ini? Kalau dari ininya mungkin ya dari perangkat ajarnya, Iya, dari alat-alatnya. iya. Kayak kalau untuk dari alat-alatnya, untuk alat-alat dan bahan-bahan yang bersifat manual itu Eh, oh iya, ya ya. tersedia. Mungkin yang paling kurangnya Tersedia. itu alat-alat yang berbasis teknologi, Oh, teknologi informasinya. Sebenarnya ada sih di sini pun lab komputer, walaupun jumlah komputernya terbatas, tapi masih bisa digunakan oh, sebenarnya. Cuman karena terkadang sering bentrok sama mapel oh. lain yang memerlukan komputer juga atau kegiatan-kegiatan lain. Jadi kadang sering rebutan gitu Hmm, mau pakai ternyata lagi dipakai orang dipakai. lain. Ah ya Oh. udahlah, nggak jadi gitu pakai Oh, instrumen atau pakai bahan yang lain aja gitu. oke, Miss. Kalau misalkan tentang eh, ruang kelasnya gimana, Miss? Ruang kelas, meja, papan tulis untuk fasilitas kelasnya? Oke, untuk fasilitas kelas sebenarnya berhubung karena saya juga guru UKS, Hmm, jadi sering ikut seminar-seminar hmm, pelatihan guru UKS yang diadakan Puskesmas Kecamatan. Sebenarnya untuk ruang kelas sendiri itu kurang memadai. hmm, Di samping dari ukuran kelasnya, hmm, terus ketersediaan meja, bangku, dan papan tulisnya juga sebenarnya kurang layak. Dan untuk seperti ventilasi, nah sebenarnya walaupun itu mungkin memang terlihat sepele ya, hmm. kalau orang lain lihat asal ada tempat gitu untuk Oh, belajar. Nah sebenarnya nggak sesimpel itu, hmm, kayak apa, adanya ketersediaan ventilasi yang memadai itu juga sebenarnya mempengaruhi bagaimana si anak belajar di hmm, dalam kelas. Apalagi kan di sini kegiatannya cukup padat ya, hmm, dari pagi sampai malam anak-anak kurang tidur. Kadang kalau asupan oksigennya kurang karena hmm, kurangnya ventilasi, anak-anak di kelas jadi makin ngantuk gitu. hmm. Jadi terkadang saya juga belajar tuh ya kadang di luar ruangan biar Oh, lebih fresh, terus anak-anaknya juga biar enggak ngantuk gitu. hmm. Oh, oke. Lalu Miss, keterbatasan yang paling sering Miss hadapi ketika mengajar bahasa Inggris sendiri, paling sering gitu. Apakah keterbatasannya terjadi setiap pertemuan atau kadang-kadang atau gimana, Miss? Eh, yang paling sulit itu ya ketika ada materi yang Hmm, mengharuskan, ya nggak mengharuskan juga sih ya, lebih baik gitu hmm, menyediakan eh, perangkat-perangkat hmm, elektronik gitu. Terus kan apalagi yang di kelas 11 itu ada materi yang berhubungan dengan digital literacy. Jadi emang itu benar-benar fokus ke digital literacy, hmm, di mana ya kita perlu untuk membuka apa yang sedang uh, happening gitu di hmm, internet. Sedangkan di sini kan aksesnya sangat terbatas. hmm. Jadi ya itu agak kesulitan di situ, di materi-materi yang emang membutuhkan perangkat elektronik, informasi, dan teknologi gitu. Ada. Ada, oke. Em, Bagaimana Miss bisa memutuskan bagian mana yang dilewati gitu, yang bagian mana aja yang bisa dilewati? Terus apakah hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran? Oke, mungkin baru-baru sekarang ini saya mempertimbangkan untuk menghilangkan materi digital literacy karena ya sebenarnya itu esensi materinya sama seperti materi teks-teks lainnya, hanya saja medianya menggunakan media Oh, TIK, media teknologi informasi dan komunikasi. Karena di sini ya kurang memadai ya, mhm, untuk fasilitas dan ininya kurang memadai, kurang memungkinkan juga untuk ke apa
materi digital literacy itu karena kekurangan media, ya udah, jadi untuk itu saya rasa saya tidak perlu membawanya ke kelas gitu. Tapi sebagai gantinya ya saya menggunakan media lain, namun dengan esensi materi yang masih sama seperti sebelumnya. Jadi sehingga pencapaian tujuan pembelajarannya itu masih tercapai gitu Iya, ya, Miss? masih tercapai. Lalu Miss, apakah Miss pernah mengganti media atau sumber belajar yang tidak tersedia dengan alternatif lain? Pernah. Pernah. Apa yang Miss biasanya dijadikan pengganti? Terus bagaimana cara Miss memilih alternatif tersebut? Oke, kalau dari segi medianya mungkin ya mengubah media yang tadinya media ya berbasis TIK ke media yang lebih tradisional atau manual. Seperti dalam, ya itu untuk melatih kreativitas siswa juga ya. Seperti misalkan materi advertisement, yang mungkin kalau sekarang lebih ditekankan untuk membuatnya menggunakan teknologi ya. Cuman karena di sini adanya keterbatasan media, ya tetap menggunakan media tradisional seperti menggunakan karton dan sebagainya. Dan untuk presentasi sendiri pun kalau sekarang kan ya pakai PowerPoint ya, pakai nah kalau di sini karena sebenarnya kalau laptop mah ada ya, punya saya sendiri juga ada, cuman karena tadi proyektornya sedang tidak bisa digunakan, ya makanya menggunakan media tradisional atau media manual, seperti membuat poster lalu dipresentasikan di depan kelas. Berarti posternya ada ya Miss, pernah dibuat? Pernah. Di kelas? Waktu itu di kelas berapa ya? Di kelas 10 gitu kalau nggak salah. Di kelas di kelas 10 kalau nggak salah. Oke. Miss sendiri pernah menggunakan benda-benda di sekitar kelas atau lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran? Iya, sering. Sering, oke. Bisa diceritain Miss contohnya, terus apa yang mendorong Miss menggunakan cara itu? Kayak misalkan kalau ini mungkin sih di MTS ya, yang lebih ke vocab gitu, pembelajaran vocab. Kayak misalkan belajar tentang noun, si siswa itu dilepas gitu, di luar, dikasih waktu 10 menit, nulisin apa aja yang ada di sekitarnya, di alamnya. Kayak gitu. Nulis di Ya, terus misalkan kalau saya kan ngajar di MTS juga ya, misalkan di kelas 7-nya ada materi preposition, nah lihat ke sekeliling, misalkan dikasih soal dulu, where is the mosque, misalkan. Nah, mereka sambil keluar melihat di mana itu, nanti ditulisin jawabannya sesuai dengan yang ada di sekitar mereka gitu. Lalu Miss, bagaimana Miss memanfaatkan interaksi atau diskusi antar siswa ketika media atau fasilitas terbatas? Kegiatan apa aja yang biasanya Miss lakuin gitu? Dan menurut Miss, seberapa efektif cara itu? Kalau cukup sering juga sih, kalau misalkan diskusi kelas itu dibagi kelompok-kelompok ya, si anaknya dibagi-bagi kelompok. Nah, tadi kan di tes diagnostik awal itu kan untuk menilai dan mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Nah, terkadang untuk siswa yang memiliki kemampuan tinggi, nah dalam suatu diskusi itu ditempatkan di tiap-tiap kelompok sebagai moderator atau sebagai yang membantu menyampaikan materi kepada teman-temannya. Ya gitu, dan itu alhamdulillah cukup efektif juga. Atau selain itu untuk pengelompokan siswa dan diskusi digunakan juga metode diferensiasi. Jadi untuk yang murid dengan kemampuan pengetahuannya tinggi dikumpulkan lagi dengan murid yang memiliki kemampuan pengetahuan tinggi, yang sedang,
dan yang kurang dikumpulkan dengan yang kurang lagi. Nah, nanti untuk materi ajarnya, setiap kelompok itu diberi tugas yang berbeda-beda sesuai dengan level kemampuannya. Dan itu cukup efektif juga, alhamdulillah. Berarti ada 2 cara ya yang Miss Iya. pakai itu, selain dipecah gitu ya, dibagi, sama ada yang sesuai levelnya berarti ya. Lalu Miss, apakah Miss pernah menggunakan pengalaman atau pengetahuan siswa sebagai pembelajaran? Adakah contoh ininya Miss yang bisa dijelasinnya? Terus gimana respon siswa terhadap cara yang tadi gitu? Oke, kalau ya untuk pengalaman siswa lumayan sering, cuman karena kalau dari segi pengetahuan ya paling yang dijadikan contoh atau model itu ya orang yang itu aja. Untuk segitu. Ya kayak kalau misalkan ya saya sendiri selalu menekankan ya pembelajaran yang meaningful ya, jadi kalau misalnya ini Miss, dari berbagai keterbatasan yang ada, yang mana yang dampaknya paling besar gitu terhadap proses pembelajaran? Yang paling besar itu kalau keterbatasan alat, keterbatasan bahan dan media pembelajaran sebenarnya bisa diakalin ya. Cuman yang paling besar itu ya masalahnya keterbatasan kemampuan siswanya sendiri. Itu ini enggak? Apa? Masih setopik sama Masih. itu. Ya, dari keterbatasan siswanya sendiri. Selain dari siswanya sendiri Miss, apa ada yang lainnya? Ya dari keadaan kelas, terus ya keterbatasan tadi alat-alat dan bahan-bahan pembelajaran juga ya cukup menyulitkan, cukup bikin muter otak gitu. Butuh ini berarti ya Miss, paling berdampak itu karena jadi butuh lebih ekstra. Iya. Apalagi sekarang kan untuk kurikulum ini guru itu di push terus gitu untuk menerapkan pembelajaran yang lebih meaningful gitu, terus menerapkan beberapa strategi atau metode pembelajaran kayak metode pembelajaran diferensiasi dan sebagainya gitu, yang terkadang kita sebagai guru itu harus menyangkut pautkan keadaan atau misalkan ya realita dengan ke dalam pembelajaran. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu kan ada siswa diajari belajar sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya sendiri. Nah, sedangkan kalau di sini untuk sebagian besarnya untuk kemampuannya masih banyak yang kurang gitu. Jadi agak jomplang gitu kemampuan siswa yang emang belum punya basic sama yang udah pinter lah gitu ya, udah cukup bagus skill bahasa Inggrisnya tuh perbandingannya tuh agak jomplang. Jadi yang nggak bisa banget, yang udah bisa mantep banget gitu. Nah itu lumayan untuk mengatur strateginya juga lumayan menyulitkan. Sama mungkin situasi pesantrennya sendiri mungkin. Karena tadi kan banyak kegiatan, banyak aktivitas. Ketika masuk ke kelas terkadang siswa itu ada yang masuk ke kelas dalam keadaan ngantuk, capek, sehingga pembelajaran pun terasa kurang efektif gitu. Ya paling dari situ ya kembali muter otak lagi gimana caranya biar lebih efektif, biar lebih menyenangkan, biar lebih meaningful, biar enggak pada ngantuk gitu, biar pada antusias gitu ketika belajar. Kalau dari misalnya ini Miss, ada nggak Miss tantangan, kan Miss ngajar di MA ya? Apakah di MA sendiri ada yang
materi yang harus nyampur sama keagamaannya gitu apa gimana atau sama aja? Kalau untuk materinya sendiri sebenarnya kalau di bahasa Inggris nggak ada, cuma mungkin nyambungnya ke kurikuler. Nah, ada emang selain dari kurikuler, nah ada juga pembelajaran yang kalau sekarang itu emang ada metode pembelajaran yang sebisa mungkin diintegrasikan dengan pembelajaran atau mata pelajaran lain. Seperti mungkin ya contohnya ke keagamaan, ke matematika. Di mapel yang lain pun sebenarnya sama ada. Tapi Miss berarti memberikan materi itu yang dikaitkan. Kalau misalkan untuk memberikan materi itunya ya memberikan materi mapelnya yang lain, itu sih enggak, karena itu ranahnya itu ranah guru mapelnya. Cuman mungkin ya kayak misalkan contohnya dalam materi recount text, nah sebisa mungkin ada integrasi dengan mata pelajaran lain. Misalkan di materi recount text itu di anak-anak dikasih tema khusus ketika pelaksanaan Idul Adha. Nah, ketika membuat recount text tapi materinya itu temanya tentang pengalaman mereka selama Idul Adha gitu, seperti apa diceritakan. Paling kayak gitu. Oh, di apa ya? Ya dikolaborasikan. Jadi nggak secara eksplisit mengajarkan materi materi mapel yang lain gitu, tetapi dikolaborasiin aja. Siap Miss. Lalu masuk ke strategi Miss ngajar ya Miss dalam kondisi keterbatasan. Bagaimana Miss sendiri menyikapi situasi ketika materi yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pelajaran gitu? Apakah Miss juga pernah membuat atau menambahkan materi sendiri? Contohnya seperti apa? Iya, karena saya sendiri orangnya idealis. Jadi karena mikirnya gini, kayak misalkan materi misalkan materi simple past tense atau materi present perfect. Nah, itu kan kayak materi tenses itu kita harus si anak harus punya kemampuan dasar dalam verbnya dulu atau dalam parts of speech-nya dulu. Misalkan harus bisa mengenali dulu mana kata yang merupakan noun, terus kata kerja verb 1, verb 2, verb 3 itu apa. Nah, sedangkan pasti banyak anak yang belum menguasai materi itu. Maka ya disiasati dengan penambahan materi dasarnya terlebih dahulu sebelum masuk ke materi intinya gitu. Kayak misalkan contohnya yang materi parts of speech yang udah dipelajari di kelas. Nah, itu sebenarnya nggak ada di silabus itu. Cuman karena ya anak-anak masih banyak yang belum menguasai materi tersebut, sedangkan itu materi tersebut sangat penting untuk menunjang di materi-materi berikutnya. Maka diajarkan terlebih dahulu. Di luar dari materi yang seharusnya berarti Miss menambahkan dulu gitu. Apa Miss melakukan hal itu kalau misalkan Miss ngelihat anak-anaknya, oh ini kayaknya kurang nih pengetahuannya gitu? Apakah setiap Miss nyadar ada hal kayak gitu atau ada kayak materi tertentunya gitu Miss? Oke, jadi kalau untuk itu biasanya di awal itu suka ada tes diagnostik awal. Jadi untuk mengukur kemampuan siswa udah sejauh mana pengetahuan mereka terhadap materi bahasa Inggris. Nah, jadi dari hasil tes diagnostik awal itu ya dilakukan penilaian mana yang kiranya udah mampu untuk mengikuti pembelajaran materi yang sudah ada di silabus, mana yang sekiranya masih kurang. Nah, dari situ barulah dirumuskan kira-kira mana materi tambahan yang bisa menunjang untuk materi kedepannya gitu. Nanti dilakukan diagnostik awal ya, pengetahuan tes dulu. diagnostik awal.
Berarti ini juga masuk ke modifikasi Miss ya dalam mengubah materi pembelajaran. Ya, kan dalam silabus kan udah ditentukan ya materi-materi apa saja yang dipelajari di semester itu, di semester selanjutnya. Nah, dari hasil tes itu juga ya saya melihat kebutuhan dan kemampuan serta situasi siswa. Jadi di situ dipilih lagi, disortir lagi mana kiranya materi yang sesuai untuk siswa yang perlu disampaikan dan mana yang kiranya kurang relevan untuk siswa gitu. Jadi ada proses penyortiran lagi gitu. Proses penyortiran materi lagi. Miss, apakah pernah ada bagian materi yang harus Miss lewatin atau dihilangin karena fasilitas tidak mendukung gitu? Ada. Oke. Bagaimana Miss bisa memutuskan bagian mana yang dilewati gitu, yang bagian mana aja yang bisa dilewati? Terus apakah hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran? Oke, mungkin baru-baru sekarang ini saya mempertimbangkan untuk menghilangkan materi digital literacy karena ya sebenarnya itu esensi materinya sama seperti materi teks-teks lainnya, hanya saja medianya menggunakan media TIK, media teknologi informasi dan komunikasi. Karena di sini ya kurang memadai ya untuk fasilitas dan ininya kurang memadai, kurang memungkinkan juga untuk materi digital literasi itu karena kekurangan media ya udah, jadi untuk itu saya rasa saya tidak perlu membawanya ke kelas gitu. Tapi sebagai gantinya ya saya menggunakan media lain namun dengan esensi materi yang masih sama seperti sebelumnya. Jadi sehingga pencapaian tujuan pembelajarannya itu masih tercapai? Iya, masih tercapai. Lalu Miss, apakah Miss pernah mengganti media atau sumber belajar yang tidak tersedia dengan alternatif lain? Pernah. Apa yang Miss biasanya dijadikan pengganti, terus bagaimana cara Miss memilih alternatif tersebut? Oke, kalau dari segi medianya mungkin ya mengubah media yang tadinya media ya berbasis TIK ke media yang lebih tradisional atau manual. Seperti dalam ya itu untuk melatih kreativitas siswa juga ya. Seperti misalkan materi advertisement yang mungkin kalau sekarang lebih ditekankan untuk membuatnya menggunakan teknologi ya, cuman karena di sini adanya keterbatasan media ya tetap menggunakan media tradisional seperti menggunakan karton dan sebagainya. Dan untuk presentasi sendiri pun kalau sekarang kan ya pakai PowerPoint ya pakai. Nah, kalau di sini karena sebenarnya kalau laptop mah ada ya, punya saya sendiri juga ada, cuman karena tadi proyektornya sedang tidak bisa digunakan ya makanya menggunakan media tradisional atau media manual seperti membuat poster lalu dipresentasikan di depan kelas. Berarti posternya ada yang Miss pernah dibuat? Pernah. Di kelas? Waktu itu tadi kelas berapa ya? Di kelas 10 gitu kalau nggak salah. Di kelas di kelas 10 kalau nggak salah. Nah, Miss sendiri pernah menggunakan benda-benda di sekitar kelas atau lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran? Iya, sering. Oke. Bisa diceritain Miss contohnya, terus apa yang mendorong Miss menggunakan cara itu? Kayak misalkan kalau ini mungkin sih di MTS ya yang lebih ke vocab gitu, pembelajaran vocab. Kayak misalkan belajar tentang noun. Oke, si siswa itu dilepas gitu, di luar gitu, dikasih waktu 10 menit nulisin apa aja yang ada di sekitarnya, di alamnya.
kayak gitu. Ya, Miss. Ya terus misalkan kalau ya saya kan ngajar di MTS juga ya, misalkan di kelas 7-nya ada materi preposition, nah lihat ke sekeliling, misalkan dikasih soal dulu, where is the mosque misalkan, nah, mereka sambil keluar melihat di mana itu nanti ditulisin jawabannya gitu, sesuai dengan yang ada di sekitar mereka gitu. Lalu Miss, bagaimana Miss memanfaatkan interaksi atau diskusi antar siswa ketika media atau fasilitas terbatas? Kegiatan apa aja yang biasanya Miss lakuin gitu? Dan menurut Miss, seberapa efektif cara itu? Kalau cukup sering juga sih kalau misalkan diskusi kelas itu dibagi kelompok-kelompok ya, si anaknya dibagi-bagi kelompok. Nah, tadi kan di tes diagnostik awal itu kan untuk menilai dan mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Nah, terkadang untuk siswa yang memiliki kemampuan tinggi, nah dalam suatu diskusi itu ditempatkan di tiap-tiap kelompok sebagai moderator atau sebagai yang membantu menyampaikan materi kepada teman-temannya. Kayak gitu, dan itu alhamdulillah cukup efektif juga. Atau selain itu untuk pengelompokan siswa dan diskusi digunakan juga metode diferensiasi. Jadi untuk yang murid dengan kemampuan pengetahuannya tinggi dikumpulkan lagi dengan murid yang memiliki kemampuan pengetahuan tinggi, yang sedang, dan yang kurang dikumpulkan dengan yang kurang lagi. Nah, nanti untuk materi ajarnya, setiap kelompok itu diberi tugas yang berbeda-beda sesuai dengan level kemampuannya. Tuh, dan itu cukup efektif juga, alhamdulillah. Berarti ada 2 cara ya yang Miss pakai itu, selain dipecah gitu ya, dibagi, sama ada yang sesuai levelnya berarti ya. Lalu Miss, apakah Miss pernah menggunakan pengalaman atau pengetahuan siswa sebagai bahan pembelajaran? Adakah contoh ininya Miss yang bisa dijelasinnya? Terus gimana respon siswa terhadap cara yang tadi? Gitu. Oke, kalau ya untuk pengalaman siswa lumayan sering. Cuman karena kalau dari segi pengetahuan ya paling yang dijadikan contoh atau model itu ya orang yang itu aja. Ya kayak kalau misalkan ya saya sendiri selalu menekankan ya pembelajaran yang meaningful ya. Jadi selain anak-anak bisa memahami materinya dengan baik, nah itu juga bisa relate dengan mereka juga, dengan kehidupan mereka juga. Jadi kalau dari pengalaman misalkan ditunjuk satu orang untuk menceritakan pengalamannya atau apa gitu, atau misalkan yang sudah memiliki level kemampuan yang tinggi untuk membantu teman-temannya dalam menjelaskan materinya. Biasanya kan kalau dari siswa ke sesama siswa lebih enjoy ya, lebih santai. Mungkin untuk tingkat penerimaannya juga bisa lebih baik gitu untuk approach-nya. Jadi siswanya lebih paham gitu ya misalnya. Ya, jadi atau terkadang misalkan dijelaskan dulu kepada siswa yang memiliki level kemampuan tinggi, lalu nanti mereka ditugasi untuk menjelaskannya ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi selain membantu pemahaman teman-temannya yang masih kurang dalam segi pemahamannya, itu juga membantu anak-anak yang memiliki level tinggi untuk bisa mentransfer ilmunya dengan baik, dan yang melatih mereka untuk mentransfer ilmunya dengan baik. Bagaimana Miss pertama kali menemukan atau mengembangkan strategi-strategi yang udah tadi Miss ceritain gitu
apakah berasal dari pengalaman mengajar Miss sebelumnya gitu dari waktu ke waktu, apa pernah belajar dari guru atau rekan Miss yang lain gitu? Iya, untuk itu ya pertama pasti lihat dulu ke situasi dan lingkungan di dalam kelas dan siswanya. Jadi ya dilakukan diagnostik dulu. Kiranya ya dilakukan pengamatan terlebih dahulu, terus dari pengalaman selama mengajar dari awal, terus dari kesulitan-kesulitan yang muncul saat mengajar, dan ya termasuk dengan pihak-pihak luar seperti teman sesama guru juga kita kadang sering sharing gitu. Ini gimana, saya punya permasalahan ini, kira-kira bagaimana cara mengatasinya gitu. Kalau misalkan, tapi yang pertama kali dilakukan pasti melakukan pengamatan sendiri, melakukan ya riset dan percobaan sendiri. Ya merumuskan segalanya sendiri dulu. Ketika udah nge-stuck, nggak ada jalan keluarnya gitu, baru sharing dengan rekan sesama guru yang lain. Kalau misalnya ini Miss, ada contohnya nggak yang Miss tuh bener-bener kayak stuck gitu? Kayak aduh kurang ingat sih materinya apa ya waktu itu teh. Apa ya, udah lama. Tapi ada waktu itu teh kalau nggak salah materi yang kalimat pasif. Ketika kalimat pasif kan lumayan ini ya, lumayan sulit gitu. Terus anak-anak basicnya masih kurang. Terus udah dicoba menjelaskan sedetail mungkin, ternyata masih ada yang belum bisa. Dari situ benar-benar nge-stuck. Dan jadi bingung sendiri, ini teh yang salahnya di mana gitu. Apakah cara ngajar saya yang salah, penjelasannya yang kurang, atau mungkin memang kendalanya ada di siswanya sendiri. Nah dari situ sharing ke guru-guru bahasa Inggris yang di luar, yang ya teman-teman guru bahasa Inggris yang lain, kira-kira ya apakah ada yang salah dengan cara penyampaian saya di dalam kelas, cara mengajar saya, atau misalkan bagaimana menghadapi siswa yang seperti ini gitu. Menghasilkan berarti Miss setelah sharing itu Miss mencoba lagi? Alhamdulillah. Berarti menghasilkan ya Miss dari cara sharing itu. Oke. Udah berhasil juga ininya. Lalu Miss, ini bagian masih ada Miss 2 bagian lagi. Pas ya. Ini keterkaitan strategi sama resiliensi Miss-nya sendiri gitu. Bagaimana Miss memutuskan strategi mana yang akan digunakan ketika menghadapi keterbatasan di tengah pembelajaran? Oke, biasanya kalau gimana teh? Bagaimana Miss memutuskan strategi mana yang akan digunakan gitu ketika menghadapi keterbatasan di tengah pembelajaran? Apakah Miss memutuskan itu ketika sebelum masuk kelas gitu? Jadi Miss misalnya kayak ada mau bawa teknologi gitu, tapi kayaknya nggak akan nggak akan bisa gitu. Jadi Miss ada jalan lainnya apa gimana? Biasanya Miss putuskan di mana gitu? Tergantung situasi sih. Kalau misalkan terkadang kan ada satu materi itu memerlukan 2 atau 3 pertemuan. Nah untuk di pertemuan pertama ya biasanya selain penyampaian materi, melihat dulu bagaimana situasi di dalam kelas sambil menilai apakah rencana yang udah saya buat bisa berjalan dengan baik di dalam kelas. Kalau misalkan ternyata tidak, ya di rumah ketika pulang sebelum pertemuan selanjutnya dirumuskan lagi. Tapi kadang juga secara spontan. Jadi ketika masuk ke kelas udah bawa rencana pembelajaran, mau di kelas mau ngapain ya, mau gini. Ternyata pas di kelas situasinya tidak memungkinkan. Nah langsung di situ
ya udah kayaknya nggak jadi deh, Oh. pakai cara yang seperti ini aja gitu. Jadi ya tergantung situasi juga, bisa spontan, bisa terstruktur. Oh. Biasanya Miss, faktor yang paling mempengaruhi Miss buat keputusan itu apa? Dari keadaan siswa dan kelas Oh. dan media, ketersediaan media. Terkadang kan kayak misalkan saya udah bikin PPT. Nah, pas dicoba di sini mau dipresentasikan, ternyata proyektornya lagi rusak atau nggak ada kabel HDMI-nya. Nah, dari situ kan nggak mungkin nunggu minggu depan lagi gitu untuk menyampaikan materi itu, sedangkan minggu depannya lagi kan udah disiapkan materi apa lagi. Nah, dari situ langsung ganti strategi. Oh. Ke bagaimana langsung Miss menyampaikan gitu? Ya langsung menyampaikan aja, atau karena ya mungkin ngedadak dulu, di print dulu, dibagiin dan jadi diskusi gitu. Jadi Miss, bagaimana cara Miss memastikan kalau tujuan pembelajaran itu sudah tercapai gitu di tengah adanya keterbatasan-keterbatasan yang Miss alamin sebelumnya? Oke, kalau untuk itu sih ya bisa dilihat dari tujuan pembelajarannya aja. Jadi kalau saya nggak terlalu memandang medianya ya. Sebenarnya ya media apapun bisa dibuat, ya bagaimana kita mengolah dan memakainya aja gitu. Jadi untuk itu ya dilihat aja kembali ke RPP atau modul ajar, apakah tujuan pembelajarannya udah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi walaupun dengan keterbatasan media, ya berarti ya alhamdulillah. Nah, betul. Miss, biasanya apakah ada penyesuaian terhadap target pembelajaran atau gimana cara mengetahui bahwa tujuan pembelajarannya sudah cukup tercapai? Kalau untuk itu ya karena sebenarnya kalau di gimana ya? Tadi itu gimana? Apa lagi? Apakah ada penyesuaian terhadap target pembelajaran atau bagaimana cara mengetahui bahwa tujuan pembelajarannya sudah cukup gitu, Miss? Kayak kalau untuk penyesuaian terkadang ada ya. Misalkan dalam materi passive voice. Nah, kalau saya biasanya menargetkan 3 pertemuan, tapi Ini Miss, apakah ada penyesuaian terhadap target pembelajaran? oh iya. Sebelumnya Miss nyampein sampai ada dalam materi passive voice. Iya. Ya itu contohnya ya, misalkan ditargetkan 3 pertemuan atau 2 pertemuan. Nah misalkan satu pertemuannya itu ada 3 tujuan pembelajaran, atau 2 aja deh. Misalkan cuma terpenuhi 1. Nah itu terkadang ya bisa dilihat dari awal. Terkadang juga ketika kita berjalan melihat ke waktu juga sebenarnya ya itu mempengaruhi juga ya. Jadi terkadang kalau misalkan bisa dilihat dari awal, mungkin untuk menyesuaikan tujuan pembelajarannya lebih gampang. Jadi ketika kayaknya ini hari ini cuma bisa sampai satu tujuan pembelajaran aja yang terpenuhinya. Nah maka yang satunya lagi untuk minggu depan dan mungkin untuk yang selanjutnya dirumuskan lagi, disesuaikan lagi. Cuman ada beberapa kondisi di mana itu nggak terlihat di awal. Jadi ketika sudah berjalan, ketika waktu sudah mepet selesai, tetapi baru tercapai 1 aja, sedangkan yang satunya lagi misalkan belum bisa terlaksana dengan baik atau belum tercapai. Ya mungkin untuk hari itu pasrah saja. Dan untuk penyesuaiannya mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Berarti disesuaikan di kemudian hari. Iya, kalau itu. Kalau yang di awal-awal mah kan kalau misalkan ada kayak tadi
bisa ditentukan, misalkan bisa dibagi 2 atau lebih dipadatkan, disesuaikan. Yang penting tercapai gitu, sesuai dengan situasi kelasnya juga. Kalau misalkan Miss biasanya ngelakuin strategi itu, kalau misalkan strategi yang direncanakan tidak berjalan dengan lancar gitu sesuai harapan di dalam kelas, biasanya Miss langsung mengubah strategi gitu atau mencoba dulu terus langsung nanti diubah gitu? Kalau untuk itu ya kalau misalkan biasanya sih langsung diubah ya. Karena terkadang waktu itu juga pernah dicoba sesuai dengan yang ada dalam rencana pembelajaran, ternyata tetap nggak maksimal. Jadi kalau sekarang lebih ke kalau misalkan yang ini nggak terpenuhi, langsung diubah, cari strategi lain gitu. Langsung spontan berarti ya Miss? Ya tergantung situasi juga. Kadang spontan, kadang oh ya udahlah dilanjutin aja dulu. Gitu. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai, terus waktunya sudah habis dan rencana untuk pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan RPP atau modul ya, dipaksakan di pembelajaran selanjutnya tanpa mempertimbangkan yang sudah terjadi di dalam kelas sebelumnya sih, itu emang agak susah juga sih untuk bisa maksimal efektif. Miss, ketika Miss menghadapi keterbatasan berulang, bagaimana kondisi tersebut memengaruhi Miss untuk menjalankan strategi pembelajaran? Karena mungkin ya keadaan di sini emang cukup khusus ya. Karena kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ya, karena keadaan di sini juga berbeda ya dengan sekolah-sekolah umum yang lain. Jadi memang situasi di sini cukup sering gitu untuk cukup sering mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap saya sendiri untuk milih materi, menggunakan media, strategi ajar, metode dan sebagainya. Dan bukan terkadang lagi sebenarnya, cukup sering juga keadaan seperti itu tuh terjadi secara mendadak. Jadi nggak ada persiapan terlebih dahulu. Karena itu mungkin untuk pengaruhnya ke saya, jadi saya lebih terlatih untuk menyusun strategi secara spontan gitu. Jadi terkadang kan kayak misalkan kita udah nyiapin pembelajaran di rumah, nggak ada pemberitahuan apa-apa, tapi waktu ke sekolah ternyata lagi ada kegiatan dan sekolah diliburkan dulu misalkan atau ditunda. Nah otomatis ya harus kembali muter otak gimana agar si tujuan pembelajaran tetap tercapai dengan rencana yang tidak berjalan dengan semestinya. Oke, biasanya strategi yang Miss sering pakainya apa? Kalau nggak ada strategi khusus sih sebenarnya, karena kalau saya sendiri lebih ke yang penting anak-anak paham dengan materinya. Jadi mau strategi apapun itu, terkadang saya juga ngarang sendiri gitu. Ngarang strategi sendiri, yang penting pembelajaran bisa disampaikan dengan baik dan anak-anak bisa memahami pembelajarannya dengan sangat baik. Kalau ada gak Miss strategi yang justru Miss hindarin gitu? Biasanya kan Miss kayaknya pakai ini gitu, udah bisa secara mendadak gitu. Nah kalau misalkan strategi yang Miss hindari itu ada nggak? Yang dihindari paling itu lecturing, kayak penjelasan kayak terus ngejelasin aja ya, berpusat pada teacher center gitu.
Itu paling dihindarin karena yang pertama ya anak-anak gampang bosan. Terus kan situasi anak-anak juga yang sering banyak ngantuk ya. Banyak yang sering ngantuk. Terus ya kurang dilihatnya juga ketika kita menjelaskan terus anak-anak nggak excited juga kurang nyaman sebenarnya ke saya sendiri. Takutnya mereka nggak bisa menerima materi dengan baik, terus nggak bisa memahami dengan baik gitu karena keadaan segala macam. Jadi walaupun misalkan ada perubahan mendadak, ya sebisa mungkin hindari cara itu. Kecuali kalau benar-benar nggak ada pilihan lain, udah stuck ya udah. Dilakuin Ya, yang tadi. kalau misalkan biasanya sih pakai games. Kalau misalkan ya walaupun secara mendadak, yang saya pikirin pertama itu pembelajaran berbasis games. Kalau misalkan kiranya enggak yang nggak bisa terlaksana, tidak ada strategi lain, ya terpaksa menggunakan cara yang tadi lecturing gitu. Tapi pernah beberapa kali Miss pakai itu strategi yang tadi. Iya. Miss, apa yang membantu Miss tetap menerapkan strategi pembelajaran secara konsisten meskipun kondisi tidak selalu mendukung? Ya, yang pertama sebenarnya dari idealisme saya sendiri. Konsisten. Pokoknya ya bagaimana caranya agar anak-anak bisa paham dengan baik, materi bisa tersampaikan dengan baik, dan ya yang terpentingnya sih anak-anak bisa memahami materinya dengan sangat baik. Bagaimanapun caranya saya menyampaikan materi itu, yang penting saya bisa menyampaikannya dengan baik dan ya anak-anak bisa menerimanya dengan tidak hanya dengan baik dan tidak hanya paham, tetapi juga dengan hati yang gembira. Selain paham, gembira gitu, excited. Iya, excited. Biasanya Miss ada cara nggak buat menjaga konsisten gitu biar konsisten strateginya? Biar konsisten nggak ada cara khusus sih. Biasanya kalau misalnya dari mana Miss biasanya mendapat kekuatan untuk tetap melanjutkan gitu? Yang paling utama ya dari rasa tanggung jawab dan profesionalisme ya. Jadi kadang suka ada perasaan kalau misalkan situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, terus kekurangan media, kekurangan apa, bahkan sampai ke pertimbangan mood saya sendiri, ya saya pertimbangkan dengan baik gitu. Karena ya itu kan mempengaruhi, ya saya kan guru yang profesional gitu, yang harus menjalankan tanggung jawab dengan baik gitu. Jadi sebisa mungkin saya terus ingat itu. Ya itu memberikan, salah satunya menjadi sumber kekuatan juga untuk tetap menjalankan tugas dengan baik. Selain itu dari anak-anak juga. Ya terkadang saya suka mikir, aduh gimana ini anak-anak masih belum paham ini. Terus kalau misalkan kalau sayanya leha-leha atau misalkan terlalu sibuk untuk untuk kalau meratapi mah ya meratapi situasi ini, ya gimana anak-anak bisa mendapatkan materi dengan baik gitu. Kadang kalau misalkan anak-anaknya kurang semangat juga, itu jadi bahan pertimbangan juga. Aduh gimana ya biar anak-anak bisa semangat belajarnya, bisa ya biar mereka bisa menerima materi dengan baik. Apa yang membuat Miss tetap berusaha melanjutkan pembelajaran
dengan sangat baik gitu meskipun terus menghadapi keterbatasan. Apa ada hal yang tertentu menjadi pengingat atau pendorong, atau hal itu berkaitan dengan siswa, profesi, atau hal lain? Iya, balik lagi sih ke yang tadi, jawaban lebih ke jawaban sebelumnya, karena profesionalitas, terus dari diri sendiri juga ya mau yang terbaik untuk anak-anak gitu. Terkadang kayak misalkan ngerasa ngejelasinnya kurang maksimal juga, itu sebenarnya jadi pikiran. Karena ya takutnya kecepatan, makanya sering nanya juga ke anak-anak, kalau Miss ini ngajarnya ngejelasinnya kecepatan enggak, atau kurang jelas enggak. Kadang suka dipastiin gitu aja. Karena ya yang pertama tadi dari profesionalitas dan tanggung jawab, terus mungkin dari diri pribadi juga ya, ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Selain anak-anak bisa memahami materi, juga agar pembelajarannya bisa berjalan lebih bermakna dan lebih menyenangkan untuk anak-anaknya. Jadi selain itu ya bisa membangkitkan motivasi anak untuk belajar, gak cuma di mapel yang saya ampu, tapi di pelajaran-pelajaran yang lain juga gitu. Bagaimana Miss sendiri mempertahankan semangat dalam mengajar ketika kondisi di sekolah ini tidak selalu sesuai harapan Miss? Oke, yang paling ini sih dari anak-anak. Jadi yang pertama dipikirin itu anak-anak gitu. Jadi ketika kadang kalau ya biasalah ya Gen Z Gen Z mah kadang suka kemudian ya, kadang males banget ke sekolah, mau izin aja gitu ya atau apa. Terus lagi ada masalah juga, kadang kalau lagi ada masalah berat banget gitu buat ngajar teh. Tapi mikir lagi, aduh anak-anak nanti gimana kalau misalkan enggak ini gitu. Jadi yang dipikirin pertama itu anak-anak. Dan terkadang ketika terpaksa, ya walaupun ada misalkan keterpaksaan untuk masuk ke kelas, ketika udah ketemu anak-anak mah ya jadi happy lagi, jadi enjoy lagi. Jadi selain buat motivasi mengajar, juga untuk memberikan motivasi hidup juga gitu anak-anak. Jadi ya sebisa mungkin ngasih yang terbaik gitu buat anak-anak. Apa ada momen ketika semangat itu pernah menurun nih? Sering sebenarnya. Momen yang biasa membantu memulihkannya gitu gimana? Antara momen sama pemulihannya itu sendiri. Oke, untuk momennya sendiri ya mungkin pas dimulai masuk ke kelas ya. Ketika contohnya misalkan ketika saya lagi ada masalah, pas berangkat itu perasaan lagi berat ya, perasaan itu lagi berat banget. Pas masuk ke kelas juga sebenarnya terkadang masih ada perasaan berat itu, masih mengganjal gitu. Aduh, berat banget nih mau ngajar teh, jabaning apalagi kalau misalkan materinya materi yang penjelasannya rumit dan emang agak susah, sedangkan situasi kelas dan anak-anak seperti itu tuh kadang suka bikin overthinking gitu. Tetapi ketika menyapa anak-anak, terus ketika anak-anak menimpalinya dengan sangat baik, nah itu perlahan ya, secara perlahan semangatnya langsung kembali gitu. Apalagi kan anak-anak suka heureuy-nya, seneng ngabodor gitu. Kadang itu teh udah benar-benar jadi mood booster gitu. Dari situ bangkit lagi, aku harus ngasih yang terbaik buat anak-anak gitu, mengajarkan yang terbaik buat anak-anak. Berarti alasan Miss tetap masuk anak-anak, terus kadang yang bikin Miss kembali mood juga anak-anak ya? Iya, pernah juga waktu itu lagi benar-benar lagi down banget, masalah lagi berat banget, sampai benar-benar pengen resign jadi guru gitu. Tapi mikir lagi, kalau misalkan resign nanti anak-anak gimana, gak ketemu lagi, aku gak bisa ketemu anak-anak lagi. Terus anak-anak yang segitu lucunya segitu imutnya, segitu menyenangkannya gitu, harus ditinggalin gitu.
Jadi ketika ada pikiran-pikiran kayak gitu, ketika merasa ngedown, balik lagi yang diingat itu anak-anak. Ya, jadi ya itu tadi, selain jadi motivasi untuk mengajar, jadi motivasi untuk hidup juga secara nggak langsung gitu, untuk menjalankan profesi juga. Lalu Miss, ketika sumber daya di sekolah terbatas, kepada siapa biasanya Miss meminta bantuan untuk apa, atau mencari sumber belajar tambahan gitu? Yang pertama tentu ke pihak sekolah dulu ya, yang menaungi gitu. Kalau misalkan dari pihak sekolah dirasa kurang cukup atau kurang memuaskan, biasanya mencari di sesama guru bahasa Inggris di tempat lain gitu. Kayak misalkan tentang pengadaan buku, kadang suka pinjam gitu ke yang lain. Kayak misalkan di sini kan pakai buku paketnya itu buku yang terbitan Kemendikdasmen ya. Kalau di buku yang Kemendikdasmen itu emang materinya itu, kalau untuk buku siswanya sendiri sebenarnya menurut saya sendiri agak kurang ya. Karena karena pembahasan materinya sedikit, terus di sini kan keterbatasan sumber daya siswanya, si anak-anaknya tingkat pengetahuannya masih agak kurang gitu, jadi masih memerlukan penjelasan atau materi yang lebih, serta untuk latihan-latihannya juga. Terkadang saya suka minjem buku juga dari teman di sekolah lain untuk bikin modul ajarnya gitu. Kayak misalkan ada teman yang pakai di sekolahnya itu pakai buku terbitan Erlangga. Nah kan kalau Erlangga itu emang lebih lebih kompleks, tapi lebih rinci, lebih detail gitu. Terus dari tingkat ininya juga udah bagus lah gitu ya. Jadi terkadang pinjam ke teman gitu untuk untuk sumber bikin modul, atau misalkan pinjam model atau media pembelajaran teman yang lain untuk di ATM gitu, untuk diamati tiru modifikasi gitu. Ya kadang seperti itu juga sih. Tapi tentu saja yang paling pertama dimintai bantuan mah dari pihak sekolah gitu. Biasanya Miss proses memperoleh minta bantuannya itu Miss gimana? Kalau untuk di sini sendiri mah Daya bisa minta langsung. Jadi mengajukan permohonan, misalkan kekurangan tidak ada ketersediaan buku paket, ya mengajukan untuk melakukan pengadaan buku paket itu, walaupun mungkin tetap masih kurang ya, tapi yang penting mah ada dulu lah. Miss, apakah ada dukungan dari rekan kerja Miss atau pihak sekolah yang membantu Miss dalam menghadapi keterbatasan ini? Ada banget. Seperti apa bentuk dukungannya dan seberapa besar dampak terhadap Miss kepada cara mengajarnya? Oke, kalau misalkan yang pertama mungkin dari dukungan material, tapi karena sekolah juga memiliki keterbatasan ya dalam melakukan pengadaan media-media atau material-material ajar. Jadi kalau saya rasa kurang memenuhi. Tetapi meski begitu ya mereka juga memberikan dukungan moral juga, atau ya menyediakan fasilitas seperti misalkan komputer atau kertas atau ruangan gitu untuk membantu saya menyusun media ajar atau model ajar. Dari guru-guru yang lain juga sama. Tapi kalau dari guru-guru yang lain ya mungkin lebih ke dukungan moral aja gitu. Sama alhamdulillahnya ya dari sekolah, dari rekan-rekan sesama guru juga selalu memberi motivasi dan apresiasi. Berdampak besar, seberapa besar dampak ke Miss-nya? Ya cukup besar sih, walaupun
misal cuma dikasih karton buat anak-anak bikin poster dan greeting card aja itu udah alhamdulillah banget gitu. Jadi nggak cuma cukup sih sebenarnya, besar ya. Ya, saya sendiri sangat mengapresiasi berbagai bentuk bantuan untuk mengefektifkan pembelajaran di dalam kelas gitu. Miss, bagaimana hubungan Miss dengan siswa mempengaruhi cara menjalankan strategi pembelajaran dalam kondisi terbatas? Apakah siswa pernah membantu juga gitu, ikut andil dalam mengatasi keterbatasan? Kalau pernah, gimana Miss contohnya? Sering banget sih, tapi kalau siswa itu ya ketika kita meminta, jadi harus ada permintaan dulu dari kita, misalkan tolong bantu ini, tapi mereka dengan sigap membantu gitu. Kayak misalkan yang paling kecilnya aja kayak misalkan beli karton gitu. Tapi kadang ada yang emang harus diminta dulu, kadang ada yang inisiatif. Misalkan materi kita hari ini mau bikin poster, tadinya direncanakan mau bikin di ruang komputer secara ini ya, yang soft filenya di Canva, ternyata di ruang komputernya lagi dipakai. Nah kadang suka ada yang langsung, Miss mau beli karton gak, sini saya beliin, atau misalkan saya sendiri yang minta gitu, itu ada karton gak ya di situ, kalau misalkan ada boleh minta tolong beliin. Nah mereka suka sigap membantu gitu. Berarti ikut kerjasama juga ya untuk Miss mengatasi keterbatasannya. Ini Miss bagian terakhir, alhamdulillah. Dua terakhir, apa yang telah Miss pelajari dari pengalaman mengajar dalam kondisi keterbatasan sumber daya selama ini gitu? Apakah ada perubahan dalam cara mengajar yang berkembang dari sebelum-sebelumnya gitu karena pengalaman Miss? Oke, mungkin yang lebih krusialnya ya yang bisa saya dapatkan dari pengalaman saya selama mengajar di sini dengan segala keterbatasannya itu ya, kita sebagai guru itu harus fleksibel. Kalau untuk kreatif ya tentu itu harus, ya semua guru juga harus kreatif ya. Tetapi untuk fleksibel saya rasa selain mungkin semua guru nggak bisa, tapi ya emang itu kita emang harus fleksibel gitu. Jadi kita harus bisa fleksibel dan adaptif dengan situasi di sekolah. Karena tidak selamanya situasi di sekolah itu stabil. Ada naik, ada turunnya. Ya kita harus bisa menyesuaikan diri kita di tengah kondisi atau perubahan seperti itu. Mungkin itu yang lebih utamanya sih. Tapi untuk perkembangan Miss-nya gitu dari waktu ke waktu, dari awal Miss kesini sampai sekarang gitu, bagaimana? Kalau yang dirasakan sih kebetulan ya saya waktu pertama kali ya waktu lulus dan pertama kali ngajar kan langsung di sini ya, jadi mungkin udah ditempa dengan baik di sini. Dari awalnya yang menjelaskan pun masih terpaku kepada buku, sampai sekarang saat ini saya bisa menyesuaikan diri dengan baik. Ya terasalah gitu ada perubahannya dari yang tadinya saya tuh dulunya orangnya lumayan kaku gitu, jadi kalau udah ngerencanain begini tuh harus begini, kalau tidak berjalan sesuai rencana itu udah nggak tahu kadang suka buyar gitu. Tetapi setelah beberapa tahun mengajar di sini dengan segala keterbatasannya, alhamdulillah perubahan yang paling bisa dirasakan itu ya fleksibilitas dalam diri saya sendiri. Terus saya juga ngerasa jadi makin kreatif gitu, karena hampir cukup sering juga untuk memutar otak gimana untuk membuat media atau model ajar yang sesuai di tengah keterbatasan ya. Terus jadi lebih
kalau spontan mah enggak sih. Lebih reflektif lah, lebih reflektif juga. Di alhamdulillah kerasa banget sih perubahannya gitu. Terakhir Miss, bagaimana pengalaman mengajar dalam kondisi seperti ini mempengaruhi perkembangan Miss sebagai guru bahasa Inggris? Apakah ada hal yang sekarang lebih mudah dibandingkan awal mengajar? Kayak kalau waktu awal mengajar itu kan walaupun kuliah jurusan pendidikan, tetapi kan pengalaman pengalaman itu sebagai guru yang paling baik ya, yang paling bagus. Jadi ketika waktu di kuliah sudah belajar tentang menyusun rancangan pembelajaran segala macam, nah ketika awal mengajar kadang suka masih bingung menentukan tujuan pembelajaran. Terus kadang suka masih panik gitu ketika menghadapi perubahan atau situasi yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya, tidak sesuai dengan harapan. Nah, dengan pengalaman selama mengajar di sini dengan segala situasinya, situasi seperti itu, ya sebagai guru bahasa Inggris yang pertama yang saya dapatkan itu bagaimana mengenali karakter siswa. Jadi yang pertama mengenali karakter siswa dan juga kemampuannya. Lalu yang paling berarti gitu bagi saya, bagaimana saya bisa mengajar bahasa Inggris dengan baik di tengah segala keterbatasan itu. Jadi karena di sini kan tadi tidak hanya keterbatasan alat, media, fasilitas, tetapi juga dari segi siswanya, sumber daya siswanya juga ya itu sangat challenging sih ya. Dan sekarang ini alhamdulillah saya bisa menghadapinya dengan baik gitu. Jadi bagaimana menghadapi siswa yang belum memiliki basic dasar bahasa Inggris, bagaimana yang sudah memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, sedangkan di situ materinya materi yang cukup mudah. Kan kadang ada anak itu yang merasa tinggi hati karena mereka udah menguasai materi itu, jadi menganggap sepele pembelajaran dalam kelas. Nah, dengan segala dengan pengalaman selama mengajar itu, alhamdulillah saya bisa menghadapi dan mengatasinya dengan baik gitu.